favorit kalian dapat diskon 30% lagi. Nah itu dia Cimomo, jadi lengkap ya. Lengkap pokoknya. Lengkap banget. Dan untuk sekarang, apalagi kalau kita ngomongin soal cemilan-cemilan nih, ya kan, lengkap juga di Indomaret. Jadi langsung ngeborong semua jajanannya. Sampai tahu nggak di belakang ya tempat para caster kita juga dapat supply loh dari Indomaret. Iya. Player-player juga jadi ada cemilan, ada kacang, ada popcorn, air putih, waduh semua lengkap di sana. Nah, sambil ngomongin kelengkapan, aku juga mau ngomongin ini nih, yang aku catat sedikit nih, contoh. Coba dong, produser. Nih, contohnya Taruh, teman-teman ya. kameranya mana? Kameranya nih. Oke, tolong kamera ke Contohnya sini. misalkan si A nih, Nah. core utamanya nih. Iya. Ini gold planner nih biasanya nih, ini paling Iya. penting infonya. Jadi kalau misalkan 214 off, itu info di mana sebelum 214 ini mereka bisa ngelakuin team fight. Iya. Contohnya kayak gitu Cimomo. Misalkan ini yang B ini purify karena bisa dibilang lebih singkat ya kan. Oh, sebelum 115 berarti kita bisa lakuin team fight. Contohnya di early game kayak gitu. Atau mungkin yang bawa petrify kayak gini nih karena berdekatan kan baik petrify atau purify. Tinggal gimana maksimalin pas mereka bener-bener sebelum waktu yang disebutkan. Iya. Karena Betul. kita tahu Kesempatannya di situ. iya, flicker Jadi- 2 menit. Iya, jadi misalnya 2.30 nih. Nah, ya 230 kan? digunakan. Iya. Berarti ada lagi 430. 4.30 Gitu. Atau enggak biasanya orangnya tuh biasanya nyebutin ketika flickernya ada lagi. Misalnya tadi Nah. 230, dia langsung nyebut 430 flickernya udah ada ya. Nah. Gitu. Flicker 430 gitu Jadi ya? sebelum sampai 430 mereka udah team Benar. fight. Atau paling gampangnya kalau lagi team fight nih tiba-tiba musuh tiba-tiba langsung flicker nih. Kan kita pasti bakal respon ke oke, wah no flicker nih. Udah buka. Jatuhnya Gitu. tinggal lihat menitannya aja. Iya. Gitu. Sekarang menit berapa? Menit 11. Oh, berarti ada lagi di menit 13. Betul. Ini Gitu. kan biasa gitu ya. Makro-makro mini lah jatuhnya ya Tapi kan. itu kalau miss sedikit, kalau misalnya Cimomo sadar, jangankan miss sedikit ya. Lu nggak info aja. Bahaya. Musuhnya. Fatal itu. Iya, Ah, musuhnya nggak ada itu, flicker, terus Cimomo. lo all in. Itu. Wah. Jangan kayak temen saya. Ngomongnya Franco no flicker no ulti tiba-tiba tuh. Gigit sama Franco. Siapa nih? Ya, Siapa? siapa lagi nih kalau bukan yang tengah ini nih? Hey. Eh, Mau nyari siapa? dia mau menghilang dari line of down. Infonya emang kadang begitu. Dia mau menghilang. No flicker, no ulti Saya Franco. kan mencoba ini loh, jadi prosin gitu loh bilang, wih gak ada flicker nih, wah, waduh, Wah. kinclong nih, wih nih, sapo CDC nih, wah, sampai pilek gue liatnya nih, Waduh, cici cantik mana nih yang parah waduh, Indah ya kakak-kakak rambutnya mengkilap, oh karena head and shoulders, pantas saja. Kasih tahu Ji, lu juga punya head and shoulder kan ya? Halo kak, sama aku juga punya kak. Aduh. Tapi rambutnya lebih bagus. Ya iyalah, rambutnya bukan kariting karibo. Rambutnya Iya kak, tuh jadi lembut, mulus, kinclong, waduh luar biasa. Jangan dipikirin Jangan dipikir. mau mangkok buat apa Ya Allah lepasin ya jangan ditahan Benar. Kadang yang namanya mungkin dari Superfans juga lagi ada persiapan ya kan sebelum pertandingan dimulai. Betul. Simpen energi dulu baru nanti Ciannya bakal keluar lagi pas mereka lagi bertanding. Benar. Mereka lagi simpen energi nih biar Simpen semakin energi. semangat nanti untuk mendukungnya. Tapi 1-0 di tangan dari Onyx. baik di seluruh dunia. Kalau Boots nih memang berbeda dengan EXP lain-lainnya ya. Apa tuh perbedaannya Cimomo? Kalau EXP lainnya mungkin Ambek suka apa mau isi suku? gaya, Kira apa dia? cinta war. Kalau Biasa suku Boots kira. dia cinta damai. Terus kalau misalkan XP lain mungkin kayak ditanya dari mana dari XP lain gitu kan. Kalau Boots dari tadi, Beda banget ya emang jawabannya ya. kami dari tadi ya. Dari tadi tuh. Lulusan kan. Bener juga. Lulusan kami dari tadi ya dia. Kasa ya? Iya. Kalau ditanya di mana ditinggal. Kamu. Oke kita langsung ke grafik. Udah ada Eve yang ditutup oleh Coach Shep dan ternyata di seberang udah Joy lagi. Mereka tidak mau Nah, dive-in kali ini ini. pertanyaannya, kalau mereka first pick, kan tadi Basya juga udah di ban. Apakah Fredrinya juga bakal di ban? Ternyata tidak, malah Martisnya yang di ban. Mereka mau lepas lagi. Mereka benar-benar mau memberikan fun hero sisaannya aja. Dan bahkan kalau misalnya kita lihat ya, mereka itu mungkin berpikir seperti ini Momo-chan. Kalau gua kasih Marcus, ini gua akan lebih sulit untuk nangkapnya. Iya. Gua butuh suppress.
Tapi kalau lu gua kasih Fredrin, tapi lu kalau gua kasih Lancelot, oke, dia cuma butuh sisi. Atau karena kita tahu win rate dari Apapun yang Van terjadi. untuk memenangkan match up Lancelot versus Fredrin itu ada, ya kan? Waktu yang pertama. Tapi buat sekarang karena di depan Kairi mau membuktikan kalau Fredrin masih lebih kuat sepertinya. Iya, betul. Tapi Kaditanya lepas masih. Sir, what's your comment? Dan Kadita ini terbuka sangat bebas. Apakah Fredrin Kadita, tapi nampaknya mereka tidak akan melepaskan Fredrin Masih untuk mahal. Van, the power of Van. Dan kalau Van pakai Lancelot, ini pasti akan pecah. Ini dia masalah utamanya. Lancelot di hadapan Siap, Fredrin. maju. Apakah akan sama ceritanya? Ketika kita berbicara untuk Van slot yang sekarang masih terbuka, tapi ingat masih ada Kadita juga nih. Kadita yang dimana masih bisa diamankan oleh Aura Fire karena kalau Kaditanya tidak diambil, Kaditanya sekarang akan ada di tangan dari Onyx. Dibikin banyak pilihan, Prof. Ini dia. Ketika kita nggak punya pilihan, kita akan pilih apa aja yang dipakai. Tapi ketika kita banyak pilihan, kita sulit untuk menentukan pilihan apa yang paling tepat. Dan ingat ya, Wow. Onyx ketika dia bawa Fredrin, ini lebih efektif di tangan dari Boots dibandingkan di XP lainnya. Iya, dan itu kalau misalkan di XP lane. Yes. Tapi kalau kita berbicara untuk power retribution, jangan lupakan bagaimana kehadiran dari Abyss of World dan juga retribution itu kadang jadi poin penting ketika momen krusial. Benar. Momo-chan, Iya. Profesor Kabi, Ya. dan tadi kita ngomongin Fredrin di arah jungler. Iya. Memang betul akan arah jungler sebelum Lancelot pick ini. Karena sebelum Lancelot pick ini, Fredrin itu bisa di XP. Iya. Tadi Aing udah ngomong. Di Tadi tangan. Momo-chan udah ngomong. Nah, Tadi sekarang tangan tuh- saya tambahin kalau begitu ya. Iya. Eta Bigetron jadi mid lane. Iya. Oh iya. Di tangan Finn ya. Ya. Nah, gitu. Ayo. Capek ya. Ya, Momo-chan tadi udah ngomong. Cakep. Bener, kamu coba ngulang Momo-chan sebenarnya. Kata KB, nih ya, bisa ditaruh di mid lane. Tadi KB ngomong. Asalkan magic powernya cukup sih Momo. Kita ganti main casting. Sanjo. Kayak besar. Ini kayak Dengan besar. asumsi kayak tadi Cimo bilang, kalau Fredrinnya buat Boots, Oke, gini. Gua kandangin di dua. Nah, karena Momo-chan bilang asumsinya Fredrin bisa buat boots. betul. Kabe bilang bisa buat Finn. Belum ngomong itu. Belum. Berarti tandanya ini akan diturunkan kembali. Kenapa? Karena di part saya tentu saja di band sama mungkin nanti linknya. Beda kan? Nah, kalau misalkan link di band di sini, langsung bisa dibelokin sih. Gak cuma buat Fredrin jungler doang, tapi X-Pillanernya harus diperkuat. Ya. Aku bakal lebih setuju kalau X-Pillanernya bisa ngeganggu frontliner kayak Yuzong contohnya, atau mungkin kayak Uranus lagi juga oke. Yang penting bisa mirror keberadaan dari Van Slot. Oke, bahkan Pak Kito juga bisa menjadi pilihan utama ya. Karena ini kita ngomongin ada Wan, Wan, gara-gara call tadi ya, sorry. Iya. Ada Kabuki, ada Lancelot, power damage dari rotasi Pak Kito itu juga cukup berpengaruh loh, Momo-chan. Iya. Cuma yang sudah dipastikan adalah tidak ada Terisla. Cewek kembali lagi menjadi prioritas utama. Dan Choki Boy ditutup. Melihat Choki Boy ditutup, di kanan mereka udah ada Edit yang mungkin masih fleksibel. Dan sekarang juga bisa saja para pasukan dari Aura ini makan ke arah rovernya lagi. Oke. Tanyakah yang di band? Seperti kita tahu Ara juga kadang membawakan ini di XP lane. Pak Kito, kalau Pak Kitonya dilepaskan dan diamankan di sisi kanan, ini kiri bisa mainin Kaja loh. Iya. Gak cuma Kaja, masih ada Glue. Ingat, untuk setidaknya menjaga laning agar tidak terkena pressure di early game, hero badan kayak Glue juga masih ada, masih available. Oke. Malah Kaditanya masih bisa flash ke tangan seorang ibu ya. Armor aja masih ada. Iya makanya. Ini kan aja masih ada nih kanan. Lihat tuh. Sama-sama flex sih. Iya, editnya masih bisa tuh. Di XP atau low. Iya. Atau jangan-jangan Bootsnya akan membawakan Pakitonya agar nanti laningnya Kuat sih. bisa dijalankan juga jauh lebih kuat dan bisa rotasi lebih dalam ke arah jungle. Kalau dia mau ambil pak itu untuk Boots, berarti Fredrin mungkin akan jatuh ke tangan Kairi. Dan Kadita ini bisa dimainkan tetap sama cewek menurut aku. Iya, masih Karena ada culik masih ada Gorg parsial. juga. Betul. Iya kan? Jadi setidaknya laningnya jalan, damage-nya cukup. Apakah akan ada satu hero kejutan lagi, tapi ini ada Leon dan Kaja. Leon biasanya bakal dimainin bareng sama healer. Sekarang gak ada healer.
musuhnya. Bisa bermain front to back. Bakal jadi galak banget sepertinya. Tapi ini, Profesor KB, kamu lebih prefer Leomord jungler apa EXP? Kalau sekarang jungler sih. Aku jungler. Jungler sih, karena sama kaca jalannya. Iya, tapi kali ini kita bakal lihat tahu di mana. Itu dia. Karena kalau kaca aku udah melihat dari kiri ya bisa makan kaca. Kenapa? Karena mereka mungkin akan melihat ada sosok Van yang cukup diperhatikan. Oke. Dia tadi dalam under kondisi banget. Aja bisa ngacak-ngacak belakang. Iya, itu dia. Masih bisa ngacak-ngacak belakang. Jadi benar-benar harus respect. Apakah akan ada satu hero yang bisa mendinai dari Leomordnya, dan jawabannya adalah bouncing ball dari Kufra. Wajib dari Kufra memang. Ngejawab banget. Chan, jawabannya betul. Untuk Leomord. Iya, untuk Tapi Leo. kaca itu bisa makan Leomordnya. Dan gak cuma sorry, kaca, Ranger kaca bisa Mas. makan Kufranya. Gak cuma kaca, ingat ada Garita. Iya, jadi- Garita di high dimakan, front to back dijalankan. Ya, jadi bisa dibilang ketika Kufra fokus ke arah Leomord, kacanya ini akan makan Kufra terus dimanapun Kufra berada. Karena preset khusus sama. Wah, apakah- Tapi Onyx punya 2 preset khususnya. Itu dia. Ada Garita, ada kaca. Apakah si Momo silent drop lagi? Jadi first action. Kayaknya harus deh. Begitu pentingnya damage magical di early game. Penting sih, penting menurut aku. Silent drop, tapi lo diganyang sama fisikalnya, Iya. semua jadi serba salah. Itu Barbilnya bakal menghantam pemain-pemain dari Aura Fire. Tapi kita sudah melihat dengan adanya Purify di tangan cewek dan juga Kabuki. Ini yang akan penting. Efek sisi yang akan dihindari oleh kedua god laner. Dan apakah akan menjadi kunci penting untuk mereka berdua? Oke, ini dia di game yang kedua. Ini penantian Onyx untuk membalaskan dendam atas leg yang pertama. Akankah berhasil atau tidak? Empelan dan minta tepuk tangannya. Let's go to the land of down. Kairi dengan Leomordnya kali ini yang mungkin mengejutkan kita semua. Wah, siapa sangka Siapa yang bahwa sangka? tiba-tiba akan ada Barbil di game kali ini, Cimomo. Dan kalau kita menyaksikan sedikit kehadiran dari Boots GXP Lane sebagai Fredrin, yang tadi Cimomo sempat bilang juga bahwa efektivitas dari Fredrin masih bisa maksimal ketika di tangan dari Boots. Iya, makanya ini bisa dibilang mungkin sejauh ini masih Boots doang sih yang efektif bawa Hanya Fredrin. Boots. Hanya Boots yang cukup efektif bawa Fredrin di area XP. Ya, bahkan lihat sekarang Kairi udah punya double buff-nya, Sin di pressure, dan bahkan bisa jadi first blood. Dikarenakan momentum semakin sekarat musuhnya, damage semakin penting dengan memastikan bahwa nanti The Outkeeper memberikan critical damage untuk Leomordnya. Lihat gimana Keyboy ngusir Sin sampai balik masuk ke area base-nya, Be. Wah, Kairi sekarang udah punya better speed, Cimomo. Oke, bakal coba untuk diganyang dan Bahan Paksa sepertinya akan menjadi target kedua yang berhasil didapatkan oleh Onyx. Wah, benar-benar dipaksakan tim fight jadi early game, mencari level 5 dengan point kill, membuat Kairi lebih pasti lagi untuk power dari Retribution-nya nanti ketika melakukan setup menuju ke arah tunnel yang pertama. Tapi kalau memang kita ngelihat Fredrin di tangan Boots ya, di posisi XP akan lebih sedikit slow tempo lah dibandingkan mungkin dia ngebawa hero-hero yang mau seperti Kagito atau mungkin seperti Uranus tadi. Nah, lihat kah ini level 5 sih Momo, point kill benar-benar menjadi XP yang cukup untuk mendapatkan power of Retribution di level yang kelima. Iya, dan Sans lagi-lagi dengan Kagitanya ini yang membuat semua pemain-pemain dari Aura mereka cukup harus aware dengan pergerakan dari Sans yang bisa muncul dari boost manapun. Sementara kali ini dengan setelah sudah mulai diganyang oleh pemain-pemain dari Aura, sementara Hai bakal coba untuk menahan dua pemain di area depannya. Sans masuk ke area belakang tapi ternyata ditahan. Aran berhasil menyelamatkan hidup dari seorang Sin, tapi Hai akan menjadi pertukaran. Kairi tidak terhentikan dengan Barbil di tangan seorang Kairi, sementara Aran akan coba dikejar, enggak, ternyata akan lebih berfokus gimana caranya Onyx mereka dapetin trade atas kehilangan seorang Sans yang dimana dari Aran memang sempat tahan dengan dari outward tadi. Siapapun yang nge-call kalau Aran masih ready flickernya, ini bisa dibilang jadi satu player yang benar-benar disiplin dan on point. Ya, dan Karena tentu- call-nya bikin Kairi langsung mundur, dan bahkan lihat gara-gara turtle-nya diamankan, cewek dapetin Hasbro dan di mid lane langsung di all in lagi. Hampir saja ditenggelamkan, tapi Sin masih selamat kawan Asmin. Dan tidak bisa selamat, walaupun burungnya udah terbang jauh tapi terkejar. Dari bottom lane hampir terjadi solo kill dari seorang cewek. Dan bahkan Keyboy menutup pergerakan Kabuki. Where are you going, Kabuki? Ternyata dia masih kabur karena
belakang karena Kiboy udah gak ada di penjatuhan lagi. Ya, dan Hai sekarang jadi kerja keras banget karena dia harus ngelakuin rotasi, dia harus buka map untuk pemain-pemain dari Aura Fire. Tapi di sisi lain, Kabuki juga agak sedikit kesulitan dari segi landingnya. Wah, lihat Players Gold by UBS Gold Kairi 2.800 di atas banget. Dan hampir menyentuh 3.000 bahkan. Oke, lihat. Farpriel dari seorang Kairi langsung menabrak dan mendapatkan seorang Van. Wah, itu dia. Salah satu kuda yang memang tidak terduga-duga. Karena memang Aura Fire kayaknya nggak ready ketika ada satu pick off. Dan lagi-lagi, ada dua loh sekarang yang pegangin bushnya. Ada Kadita, ada Kaja. Jadi bener-bener Aura Fire nggak bisa secara paksa membuka map di mid lane. Maaf ini ada kuda lepas. Iya dong. Harus berhenti. Kita mengekspresikan gitu loh, biar dapat feel hero dan Bagus banget. Iya, seorang kuda jalan di depan sana. Udah makin mau ada invasi yang dilakukan. All in terhadap seorang Kiboy. Itu yang akan coba didapatkan, tapi ternyata dipecahkannya. Membalikan keadaan. Happy birthday Van. Dibalikin apakah saya menjadi korban keganasan dari saat double kill. Kekilasan. Counter setup from Oding. Kali ini benar-benar meluluh-lantakkan pasukan dari Aura Fire. Memporak-porandakan dari strategi Sang Naga. Kayaknya Sans kalau main Kadita cuma ada dua tombolnya. Apa? Tombol Rover sama Ultimo. Iya. Nah, feeling gua kalau dia pakai temper sih udah lecet tuh ya. Nah, kayak punya gua tuh rusak tuh nggak? Bener. Dan lebih baik lagi, setelah juga Turtle udah dibuka juga sama Kairi. Dan bakalan dikasih info sama Boots karena gak ada yang bisa menumbangkan Boots di early game. Lihat, sebagai XP laner, dia bisa ngebukain map sejauh apapun di Jerman. Dan dia sekuat itu untuk coba dimakan. Makanya. Oh, Aran sekalipun dan lihat tiba-tiba hampir saja para pasukan dari Aura Fire termakan kembali Sans. Jadi sosok yang akan coba dimakan dan shutdown terjadi. Tapi dalam bottom lane, Kairi tidak akan meninggalkan tanpa ada pertukaran trading. Kembali lagi, Oding punya satu pesan penting. Mereka tidak pernah mau pulang dengan tangan kosong. Iya, lagi-lagi selalu ada tren yang terjadi dengan Kiboy. Lihat, Dia nggak mau pulang. dia gak mau, dia juga kehilangan purple buff-nya. Dan bahkan ini akan membuat Van makin lebih susah untuk mengejar ketertinggalan atas Kairi. My God, ini langsung tanpa adanya purple buff itu berat banget Momochan. Dia memang butuh Thunderbolt, dia butuh endless mungkin untuk bisa bertahan. Tapi sekarang dia lihat langsung dipecahkan, langsung dimakan. Hai, tidak bakal dikasih nafas sama sekali dan Kairi masih harus ditahan, masih di kandang melepaskan. Karena timpanya sesungguhnya akan terjadi sekarang. Mereka masih mau lebih. Ada pedestrian di depan sana. Tidak ada flicker kembali dari seorang Shira. Hai, langsung ada tas sama motor Kairi. Bergerak di arah belakang dengan kuda liar. Kairi, kuda liar dari Kairi benar-benar menggoncang Sang Naga Merah. Wow, gila ini seakan-akan apapun yang dilakukan sama pemain-pemain dari Aura Fire itu jadi serba salah, Be. Mereka mau cover daerah midnya, juga pemain yang coba untuk melakukan clear cepat aja ditahan sama pemain-pemain Onyx. Mereka bukan hold steal, mereka coba kasih presence biar timnya seakan-akan susah. Dengan adanya keberadaan dari Kiboy yang punya defense judgment, tapi itu bukan jadi suatu komitmen dari Onyx sendiri. Iya, jatuhnya Onyx bener-bener ngelakuin hal apapun. Aura Fire serba salah. Karena apa? Karena semua battle spellnya juga nggak ready. Secara bersamaan lihat salah satunya Aran. Oke, Aran juga bakal di-commit. Lihat Aran pun sebagai EXP laner gak punya kekuatan apapun untuk bertahan seorang diri. Dibalikin. Karena di leg yang pertama, Aran yang recall-recallin Sun. Iya, sudah sangat di depan sana. Van kembali lagi coba dikejar oleh seorang Kairi. Dengan kuda jingkraknya berhasil mendapatkan Van untuk keempat kalinya. Lagi dan lagi. Hahaha, cakep. Cepet banget lo ya. Kudanya sih, ini Barbilnya lepas ke sini. 1v1 di bottom lane sama teman Kabuki. Oh, one by one situation. Flashing red from Kabuki pun tidak akan cukup. Dengan ada push damage yang diberikan oleh seorang cewek. Owning condition 7.000 gold difference. Ini benar-benar the whole gap yang sangat jauh. Dan Jauh ini banget. mungkin alasan kenapa tadi KB bilang Ya. posisi dari Leomord ditaruh di posisi jungler itu cocok banget dengan Kaja yang dibawain sama Kiboy. Iya, karena jadi damage eksekutornya ada. Iya. Dan ditambah Kairi sekarang punya Blade of Despair. Jadi
critical damage yang bakal makin lebih kejam. Damage dari Patrick Steve-nya juga bakal lebih mengerikan. Dan lihat Keyboy Suns, mereka berdua featuring untuk mengeluarkan recall tas-tas-tasnya, Rangerman. Oh, tapi dipecah menuju ke arah belakang. Hai, tidak akan dikasih nafas sama sekali. Para pasukan dari Aura Fire hanya bisa berpasrah diri. Sin bahkan harus menggunakan pedang serket jauh dari lapangan, tapi saat memotong itu semua membuat Aran Serket heran-heran. Dan bahkan sang Aran Effect kali ini benar-benar dilenyapkan dari line of down. Dan ini udah jadi mimpi buruk untuk pemain-pemain dari Aura Fire karena perbedaan 9.000. Lihat Airi. Wah, udah 1.300. Nah ini masalah gini, Lancelot itu kan punya power early. Iya. Dan ini dia di early-nya nggak jalan, terus disuruh lawan Leomord juga punya power early. Dan apalagi kita tahu bahwa Leomord ini kan lumayan Pasifnya. mengerikan pasifnya. The Outkeeper akan memberikan critical pasti. Iya kan? Pasti banget keluar. Semakin sekarat lu apalagi. Iya, sekarang 50% bahkan udah sekarang. Lihat dari komponen itemnya. Jauh banget. 3.000 gold leading dari cewek juga bahkan di atas Kabuki. Dan lihat Blade of Despair. Biasa rata kanan ini rata kiri golnya bro. Dan lihat sekarang Aran di pick off lagi berkali-kali Ranger Mas dengan metode yang sama. Tapi masalahnya apa? Aran memancing amarah sang Raja Langit di leg yang pertama. Dan benar-benar kali ini Aran dibalaskan. Dibuat tidak bisa bermain di leg yang kedua. Gila, 1-4-0 dari Aran. Di menit 9. Dan bahkan dari Aura Fire tuh secara keseluruhan mereka nggak bisa berbuat banyak. Dan split push doang yang bisa dilakukan oleh seorang Kabuki. Kalau Fang ngelakuin split push seperti tadi, kemungkinan dia dipanis oleh Kairi akan terjadi lagi. Dan game back by Grab sepanjang MPL Indonesia season 12 berjalan, Fan selalu menduduki posisi tampil yang pertama karena dia punya retribusi yang bagus. Mungkin fun fact-nya akan ditambahkan sedikit sebelum ketemu Onyx di leg yang kedua karena lihat no Lord buat Fan untuk di leg yang kedua kali ini. Fan biasanya selalu mencuri satu, tidak ada perfect turtle untuk musuhnya under kondisi sekalipun. Game 1 itu sudah terbukti, tapi lihat karena mereka sadar Fan masih bersinar dengan Lancelotnya dengan game pertama. Akhirnya mereka lebih respect. Kaja menjadi jawaban. Sekalipun masa nggak bakal bisa keluar lagi. Fan cuma dikasih pintu gerbang, tapi udah one way ticket. Ini endless battle juga udah diamankan oleh Kairi. Akankah ada sebuah tabrakan di arah mid lane karena Keyboy sudah mulai makan setup juga dari mid lane. One by one situation. 12 point kill. Kairi 2 digit kill. Di belakang sana para pasukan dari Aura Fire tidak bisa bertahan padanya Fan. Sedangkan para pasukan dari Onyx mereka memaksa defense lebih. Blessing dua from Kabuki hanya untuk defensif. Aura Fire diacak-acak, diejam-ejam Profesor. Wah ini Siapapun yang ditarik selalu bisa Oh hilang. my god, ini bencana. Leg kedua, bukan hanya dendamnya terbalaskan, dan ini memastikan Aura lebih tenggelam di dasar klasemen. Sang Raja Langit memastikan bahwa Sang Naga tidak akan bisa kembali terbang ke atas langit karena tentunya mereka akan terus direndam di klasemen bawah. Dan Sang Raja ternyata membalaskan dendam yang begitu menyakitkan di leg kedua, Be. Ini bukan penyakit, ini bleeding. Ini dendam yang bleeding, gue bilang kenapa? udah. Mereka leg pertama, Aura menang 2-0, tapi menang dengan oke, wajar. Tapi game kali ini, leg kedua, ini benar-benar mereka pembantaian. Ini totally one-sided. 2 game pembantaian habis, 2 digit point kill kali ini Profesor. wah kayaknya gak cuma Aura Fire sih untuk saat ini yang harus berhati-hati. Semua tim di MPL Indonesia season 12 kayaknya makin lebih sulit untuk menebak chip dan draft yang akan dihadirkan karena tiba-tiba out of nowhere Leomord muncul kali ini Ranger Mas. Leomord, Aran Effect benar-benar dimatikan. Jangankan bermain, nafas pun tak ada untuk sang naga. Benar-benar tercekik habis. Dan kali ini, sang Raja Langit. Oh, tenang. Ini gimana sih? Yang satu suruh tenang, yang satu suruh semangat. Oh, hype iya makanya. Oke, tapi balik lagi dengan menangnya Onyx di match kali ini membuat dua hal yang jelas Ranger Mas dan juga Comong Cimomo
Yang pertama, udah pasti Onyx makin memperkokoh dirinya di puncak klasmen. Yang kedua adalah Aura Fire makin menuju ke week 8. Jalannya makin lebih berdarah-darah, makin lebih sulit menuju ke babak playoff. Ini benar-benar dipendam di dasar klasemen, literally dasar klasemen. Ini one sided, dua game benar-benar bleeding banget, tapi tanpa berlama-lama. Kita lemparkan langsung saja kepada Bude Mongsan. Tunjukkan pesonamu sekarang. Pesona tim Onyx semakin memukau dengan 2-0 yang mereka dapatkan. Dan tiada tim yang tak bisa mereka kalahkan di regular season MPL Indonesia season 12. Dan akhirnya Aura don't kelar. Tapi kalian di match hari ini tim Onyx, apakah ada motivasi sendiri atau apa sih yang mungkin kata-kata yang kalian untuk satu sama lain kasih untuk mempersiapkan match hari ini? Ada nggak sih kayak ngomong sesuatu mungkin, ayo gas atau apa? Siapa yang pegang? Boleh Bud, boleh Sans, boleh. Tadi jempolnya paling pegel siapa tuh? Sans, San. Pagi hari ini atau semalam untuk mempersiapkan match hari ini, kalian ada nggak sih ngomong sesuatu satu sama lain kayak, ayo guys, jempolnya dipecah terus ya. Lebih semangat motivasi untuk match hari ini, apakah spesial? Ya, semangat karena mau balas dendam. Balas dendam. Recall. Ya. Pegel nggak tadi? Apa? Pegel nggak jempolnya? Enggak. Senang, malah senang banget. Balas dendam regal-regal. Balas dendam, recall. Mengena ya ternyata buat Sans ya. Ya, kemarin. Kemarin. Gimana Sans? Untuk match hari ini buat Sans sendiri? Cepet banget loh 2-0. Kecewa atau mungkin senang? Ya senang sih. Dia kayak kena mental gitu, takutan. Takut ya? Dari awal di recall sama Sans. Apakah itu strategi juga? Nge-recall bikin panik, bikin takut gak sih? Ya mungkin salah satunya itu. Di leg 1 pas kamu di recall, apa perasaan Sans? Sebenarnya biasa aja sih. Ya. Tapi kalau mereka kayaknya beda ya? Apa? Kalau mereka beda ya? Nggak tahu. Di game pertama bisa dibilang Sin yang di mid lane kayaknya jadi sasaran utama kalian banget ya San. Itu Sans yang, woi ayo tengah atau gimana tuh komunikasinya? Karena pakai flicker aja sih. Karena aku pakai Kadita terus dia pakai Parsha gitu-gitu flicker jadi diincar gitu. Incer aja. Iya. Memang sesuai ya, bukan kayak tadi pagi, guys nanti tengah dulu ya guys. Ada gitu nggak? Nggak ada, kita gas terus tadi. Ada pembahasan nggak sih siapa misalnya di game pertama kan tadi oke, kita Sin, di game kedua kalian merubah game plan kalian, tiba-tiba kayaknya manuver ke Kabuki, apakah ini cewek yang komunikasi, guys sekarang kayaknya kita harus acak-acak gold lanernya nih guys, recallin bawah dong gitu kah? Gak ada sih, paling tadi boost doang sih kayak bunuh aran gitu. Oh, Boots yang bunuh aran. Boots butuh bantuan di EXP lane-nya? Enggak, bohong. Bohong ya? Tadi gimana Boots untuk gamenya? Komunikasi apa? Ada sesuatu nggak yang mungkin bisa dikasih tahu sama kita nih yang dari tadi menyaksikan betapa sadisnya kalian di 2 game tadi? Kayaknya Ciboy sih mau ngomong. Lempar terus. Boots, bentar. Pegang dulu. Kita lihat dulu yuk player of the match ya sebelum ke Ciboy ya.